Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berharap dengan syukur semoga Allah terus menambah dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sanjungkan, kita haturkan salawat kita kepada Nabi kita dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat, derajat takwa yang paling tinggi adalah al-ihsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril lalu ditanya 3 pertanyaan. Muhammad, mal Islam? Wa fi riwayatin akhbirni 'anil Islam. Islam itu apa, Muhammad? Atau beritahu aku Islam itu apa? Rasulullah menjawab, rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Lalu malaikat Jibril alaihissalam merespon dengan mengatakan, sodakta, kamu benar. Ya tentu saja melihat percakapan ini, Jibril bertanya bukan karena nggak tahu, tapi pertanyaan seorang guru kepada murid sedang mengevaluasi. Ternyata muridku sudah pintar. Ya, jadi guru yang baik adalah guru yang sering melakukan mutaba'ah, sering melakukan evaluasi, sering melakukan monitoring terhadap anak-anak didiknya. Lalu malaikat Jibril melanjutkan pertanyaan kedua, akhbirni 'anil iman. Wa fi riwayatin mal iman. Iman itu apa, Muhammad? Beritahu kepadaku, apa itu iman? Rasulullah menjawab, rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan qada qadar. 6. Lagi-lagi malaikat Jibril berkomentar singkat, sodakta, kamu benar, Muhammad. Jadi jelas banget pertanyaan Jibril adalah bukan pertanyaan orang yang tidak tahu, tapi pertanyaan orang yang sudah lebih dahulu tahu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi. Apa pentingnya mengevaluasi? Menanamkan nilai-nilai ilmu hingga menjadi amal. Jadi sedang melakukan ilmu, sedang melengketkan ilmu agar ilmu menjadi amal. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah, kalau ihsan apa, Muhammad? Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah atau menyembah Allah seolah melihat Allah, jika tidak harus yakin Allah melihat kita. Ya, ini para ulama tazkiyatun nufus menyebutnya adalah
Poin ketiga, al-ihsan adalah muraqabatullah. Selalu merasakan kehadiran Allah, monitoring Allah, pengawasan Allah. Lagi-lagi malaikat Jibril menjawab, "Sadaqta, kamu benar." Nah, apa itu ihsan? Nah, secara lebih detail, ihsan para ulama menjelaskan ada 3 makna. Yang pertama, ihsanun niyah, selalu membagus-baguskan niat. Niat ada di hati, benar, ya, start semua kita untuk melakukan aktivitas apapun, awalnya ikhlas karena Allah. Dengan kata lain, ikhlas tidak pernah rusak di depan, tidak pernah rusak di awal. Yang mau umroh, yang mau sedekah, yang mau nyumbang, yang mau bantu, semuanya yang awalnya ikhlas. Tapi begitu disanjung, Masya Allah, sapi korban bapak gede banget. Iya dong, aku gitu loh. Tadinya ikhlas, berubah jadi ria. Sekali lagi, mari luruskan lagi, baguskan lagi. Bagaimana cara membaguskan ketika sudah belok? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam firman-Nya Ali Imran 135. Kalau kita tergelincir dalam perbuatan salah dan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ingat Allah lalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya nabung ikhlas, beli hewan kurban ikhlas, dituntun sampai ke Arodoh ikhlas. Kenapa begitu orang memuji saya jadi ria? Astagfirullahaladzim. Insya Allah niatnya lurus lagi. Karena apa? Karena istighfar adalah kafarat atas segala perbuatan dosa, penebus. Jadi tidak ada penebus dosa kecuali istighfar. Jadi setiap kali kita tergelincir, hati, mulut, apalagi perbuatan, segera ingat Allah, kemudian memohon ampunan. Insya Allah dibalikin lagi ke niat awal. Balik lagi Ustadz, riak lagi, ujub lagi, riak lagi. Ya istighfar lagi. Berubah lagi, ya istighfar lagi. Kenapa membagus-baguskan niat jadi penting? Anggota tubuh kita, prajurit. Hati itu panglima. Ada orang korupsi 1 triliun. Begitu di sidang, saya korupsi 1 triliun tapi nggak ada niat Pak Hakim. Apa mungkin orang melakukan perbuatan tanpa niat? Kenapa kita berbuat begitu? Hatinya yang nyuruh, hatinya ingin. Jadi kalau hati kita sudah ingin, baik atau buruk, maka seluruh anggota tubuh kita akan bergerak. Itulah pentingnya membagus-baguskan niat. Supaya apa? Kalau niatnya bagus terus, nanti anggota tubuh kita semuanya akan bergerak untuk berbuat baik. Tapi kalau hatinya sudah busuk, hatinya sudah nggak baik, maka pengaruhnya buruk pula ke seluruh anggota tubuh. Seorang pemuda datang ke rumah Anda, jatuh cinta kepada anak gadis Anda. Sebagai seorang yang beriman, Anda siapa namanya? Fulan. Dari mana? Dari daerah ini. Agama Anda? Islam. Sholat enggak? Belum sih Pak Haji. Kalau Ramadan puasa? Belum sih Pak Haji. Tapi Pak Haji jangan khawatir. Saya jatuh cinta sama putrinya Pak Haji. Walaupun saya belum bisa sholat, walaupun saya belum puasa, tapi saya ini orang baik Pak Haji. Apakah Anda percaya? Sulit. Perbuatan semua kita adalah menggambarkan isi hati kita. Pohon, banyak banget pohon di sini. Terdiri dari pohon, dahan, ranting, buah. Nampak. Yang nggak kelihatan tuh akar. Akar tuh iman. Hati. Tiba-tiba pohon apapun di depan rumah, layu, menguning, daunnya rontok, buahnya ambrol. Silakan cek, bongkar. Itu akarnya rusak pasti. Jadi apa yang nampak emang gambaran apa yang tersembunyi. Orang korupsi miliaran begitu ditanya, saya sebenarnya nggak ada niat korupsi. Mana percaya? Ya, pohonnya bagus,
Dahannya banyak, rantingnya banyak, buahnya lebat. Yakin akarnya sehat. Sekali lagi, ucapan dan perbuatan semua kita sesungguhnya adalah gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Itulah pentingnya ihsan. Terus bagus-baguskan niat. Belok dikit, meleset dikit, mengkong dikit, lempeng-lempengin lagi. Agar apa? Agar mendorong, agar memberikan perintah instruksi kepada seluruh anggota tubuh kebaikan. Itu ihsan. Yang kedua, apa itu ihsan? Ihsan adalah ihsanullah. Merasakan banget akan maha baiknya Allah. Sidang Jumat, apa sih ukuran baik? Standar baik. Yang paling mudah dicerna oleh nalar, standar kebaikan adalah pemberian. Kalau tidak ada pemberian, nggak akan ada kata baik di muka bumi. Atau sulit, nggak ada pemberian disebut kata baik, sulit. Mari kita renungkan, kita resapi, kalau makanan kita kunyah-kunyah dirasa-rasain. Pemberian Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya timbul dorongan untuk membalas kebaikannya. Namanya anak. Lahir dari keluarga muslim, dari keluarga non-muslim, pasti punya naluri berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Anak muslim, anak non-muslim, semuanya ingin berbakti kepada orang tuanya. Naluri, insting. Kenapa? Dia melihat. Dia merasakan. Saat saya sakit, tetangga pada datang, 5-10 menit pulang. Lalu siapa yang standby jagain saya di rumah sakit sampai berhari-hari? Ya bapak ibuku. Ngelihat. Dulu saya kecil, 5:30 musim membajak. Bapak saya pergi nuntun kerbau. Nanya sama ibu, Mak, bapak mau kemana? Ya, mau ke sawah, kan musim bajak. Ya namanya kelas 2 SD. Kira-kira. Ngapain bajak? Mau nanam padi. Buat apa nanam padi? Namanya bocah. Jawaban ibu baru teringat setelah dewasa. Buat nyekolahin lo, buat mesantrenin lo, buat beli sepatu, baju lo. Ngeliat. Ternyata emak-emak di desa termasuk ibu saya. Seperti ibu kebanyakan lainnya. Selesai urusan rumah, masak, nyapu, nyuci, dan sebagainya. Dia nenteng rantang, nenteng ceko, nenteng boboko. Mama kemana? Ya menyusul bapak, kan bapak tadi pergi belum makan apa-apa. Dan ternyata bukan sekedar nyusul, mama juga ikut kerja. Masya Allah. Bapak ibu kita berjemur tiap hari mencari nafkah untuk kita putra-putrinya. Dari situlah kita melihat, mencerna, hingga tanpa disuruh sekalipun, tidak tahu ayat satupun, tidak tahu hadis satupun tentang berbakti, anak yang punya akal sehat pasti ingin membalas kebaikannya. Bagaimana dengan kebaikan Allah sama kita? Dengan apa Anda ke sini? Naik motor, Pak Ustadz. Bawa mobil, Pak Ustadz. Naik angkot, Pak Ustadz. Salah. 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 Kita semua ke sini pakai kaki. Kaki. Anda bisa naik motor kalau nggak punya kaki. Bisa nyetir, ngegas gimana, ngerem gimana kalau tanpa kaki. Tidak pernah bertanya kita, siapa yang ngasih kaki? Allah. Baik banget ya Allah. Kedua kaki kita ibarat motor, ibarat mobil, ban, roda. Berapa tahun sekali Anda ganti roda motor? Ganti ban mobil? Tergantung Pak Ustadz. Iya benar tergantung. Paling lama 2 tahun. Kalau buat ngojek 10 bulan. Gundul botak, ganti lagi. 10 bulan, 1 tahun ganti lagi. Siapa yang mau ganti kaki 5 tahun sekali gratis? Gratis, nggak ada yang mau, apalagi suruh bayar. Kalau usia 60 tahun kayak saya, jalan sedikit melamban, jangan mengeluh. 60 tahun nggak pernah ganti ban. Paham ya Pak? Siapa yang ngasih kaki? Allah. Adakah motor mobil dibuat oleh pabrik
tanpa lampu besar? Nggak ada. Kalau siang terus, kalau kita mau keluar malam, repot. Mata kita itu ibarat lampu gede motor kita, lampu gede mobil kita. Nabrak pohon, hancur lampu gedenya, angus terbakar. 2-3 tahun ganti bohlam, 2-3 tahun ganti bohlam. 60 tahun cuma disambung kayak begini. Jangan berkeluh kesah, 60 tahun gak pernah ganti bohlam. Anda mau ganti mata 5 tahun sekali gratis? Serem, Sat. Apalagi suruh bayar gratis, ya nggak mau. Masya Allah. Baru ngomongin kaki, baru ngomongin mata. Siapa yang ngasih? Allah. Body mulus, bannya bagus, mesinnya rusak, ya nggak jalan. Organ tubuh kita yang kategori mesin apa? Jantung lah. Penggal kakinya diamputasi, hidup. Amputasi tangan, hidup. Ambil jantungnya, mati. Kalau ada orang yang mau beli jantung Anda 5 miliar, Anda jual. Buat apa 5 miliar, Ustaz? Saya mati. Iya benar. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa jantung. Anda mau gak turun mesin, turun jantung 5 tahun sekali? Saya berkali-kali ceramah di Rumah Sakit Angkatan Laut Bendungan Hilir. Kata dokter spesialis, orang kalau sudah copot jantung, ganti jantung orang lagi, 10-15% hidup normal kembali lagi. Jangankan suruh bayar, ganti jantung 5 tahun sekali gratis. Saya yakin Anda nggak mau. 60 tahun, 70, 40, 50, nggak pernah turun mesin. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau sudah begini, insya Allah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak akan berasa beban yang memberatkan, melainkan beban yang membuat kita bahagia. Mohon maaf, berbagi cerita tidak ada maksud apapun. Masya Allah. Saya pernah bekerja di travel. Setelah 10 tahun saya bikin travel. Orang tua saya nggak tahu. Sudah ada niat lama, Bang. Kalau saya nggak bisa berangkatin haji Bapak Ibuku, beri aku kemampuan, Rabb, untuk bisa mengumrohkan Bapak Ibuku. Allah mudahkan, alhamdulillah, Allah ngasih rezeki, pulang. Singkat cerita, Mah mau umroh nggak? Mama duit dari mana umroh? Kalau aku bayarin gimana, Mah? Ibu saya bilang, emang lo punya duit? Insya Allah ada sih, Ma. Beneran? Emang saya kapan sih nggak ngomong serius sama Mama? Saya kalau ngomong nggak serius. Sekalian sama Papa ya. Yang bener. Saking terdorongnya ingin membahagiakan orang tua masih hidup. Ya. Nanti Mama bintang 5 aja ya. Biar nggak terlalu jauh jalannya. 40 juta, ongkos 10, 100. Mengeluarkan 100 juta itu beban. Tapi karena saya melihat dan merasakan kebaikan mereka kepada diri saya, maka beban itu tidak terasa beban yang memberatkan, melainkan beban yang membahagiakan. Silakan Anda coba. Yang orang tuanya masih hidup, silakan umrohkan. Bahagia banget. Beliin rumah, bahagia banget. Sama. Kalau kita bisa mencerna akan maha baiknya Allah dengan ukuran pemberian yang begitu berlimpah, maka menunaikan salat Jumat, salat 5 waktu, bangun malam, puasa, tidak akan terasa beban yang memberatkan, melainkan beban yang membuat kita bahagia. Itulah ihsan. Sekali lagi, alhamdulillah, belum menghajikan keduanya, tapi sudah memberangkatkan umrah keduanya. Bahagia banget, ya Allah, bahagia banget. Ya, bahkan mengumrohkan mertua sebelah. Karena saya menikah, bapak mertua sudah nggak ada. Masya Allah. Ya, sulit saya melukiskan kebahagiaan saya. Ya kan, bisa memberangkatkan 3 orang tua pergi umroh, ngeluarin duit, tapi tidak terasa beban yang memberatkan, melainkan beban saya, istri saya, dan cucu-cucu mereka seneng banget nenek bisa pergi umroh.
Dan yang terakhir, al-ihsan adalah muraqabah. Selalu menghadirkan pengawasan Allah. Menyembah Allah seolah melihat Allah, kalau tidak yakin Allah melihat kita. Waskat, mungkin Anda pernah mendengar. Sejak Orde Baru, istilah waskat, pengawasan melekat. Sejujurnya, pengawasan melekat di antara kita, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu. Waskat, pengawasan melekat hanya bisa dilakukan oleh Allah. Apa benar ini rumahnya Bapak Joni? Kata petugas kepolisian. Misalnya. Oh iya benar. Ya, siapapun Anda, ujug-ujug polisi tanpa kabar datang ke rumah, deg-degan pasti. Iya benar. Apa benar Bapak punya anak namanya Anton? Oh iya benar, lagi sekolah. Pak Joni, anak Bapak Anton ada di kantor polisi. Hah? Ada apa Pak polisi? Anak saya lagi sekolah. Ya harusnya sih di sekolah, tapi sekarang anak Bapak ada di polisi. Ada apa? Bapak datang ke kantor kami, nanti kami jelaskan. Dengan gugup, dengan macam-macam perasaan, akhirnya datang ke kantor polisi. Bener, Anton ada di situ. Elah, kan tadi lo pamit sekolah. Tenang Pak, pastinya Bapak marah kan? Tenang Pak, kata polisi. Nanti kami jelaskan. Kenapa Pak polisi anak saya jam sekolah dari sini? Harusnya anak Bapak memang di kelas. Anak Bapak terlibat tawuran, bahkan membunuh temannya sampai mati. Dan saat dia tawuran dalam kondisi mabok. Astagfirullahaladzim. Pak polisi, anak seorang baik. Nggak mungkin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di rumah baik, di luar kita nggak pernah tahu. Orang tua mana yang bisa melototin anak 24 jam? Polisi mana yang bisa mengawasi penjahat 24 jam? Direktur mana yang bisa mengawasi anak buah 24 jam? Lihat kebocoran anggaran di semua lembaga, tanpa kecuali di lembaga hukum. Mohon maaf. Emang tidak bocor? Uang negara di lembaga kepolisian bocor. Di kehakiman bocor. Di mana bocor? Mengapa? Tidak ada pengawasan melekat yang bisa dilakukan oleh manusia. Andai kita semuanya mengimani firman Allah surah 50 surah Qaf ayat 16 yang saya bacakan dalam mukadimah. Akulah yang menciptakan manusia dan aku yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah bukan sekedar tahu apa yang kita berbuat. Allah bukan sekedar tahu apa yang kita katakan. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pengawasan melekat hanya milik Allah. Ucapan kita yang baik dan yang buruk bakal dihisab. Bakal diminta pertanggungjawabannya. Apalagi perbuatan. Orang yang di dalam hati pun kelak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, anak-anak sekolah di sekolah baik banget. Begitu keluar jam sekolah, tawuran massal. Nyata hari ini. Artinya apa? Mohon maaf, tidak ada orang tua yang bisa mengawasi anaknya 24 jam. Bener, anak-anak kita kadang di rumah baik banget, soleh banget. Kena narkoba. Tawuran sampai ngebunuh temennya. Panjang urusannya jadinya. Betul tidak? Sok Anda, ada nggak lembaga swasta, lembaga pemerintah yang nggak bocor anggarannya? Sebut. Hampir nggak ada. Artinya apa? Pengawasan melekat nggak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita sampai ke level ihsan. Kalau kita sudah ihsan, dampaknya insya Allah kita akan terdorong untuk berbuat baik selama-lamanya dan akan terjaga untuk berbuat buruk. Mengapa? Tidak ada penjahat sekelas kakap apapun yang sanggup menerima resiko akibat perbuatan buruknya. Di dunia, apalagi di akhirat. Saya sebut Amar Zoni. Udah bukan rahasia lah. 4 kali berturut-turut dengan kasus narkoba yang sama. Begitu dipindah ke Nusa Kambangan, penangis. Ya, Harvey Muiz. Nangis. Tidak ada perilaku buruk, orang yang melakukan buruk yang sanggup menerima akibat buruknya di dunia, apalagi di akhirat.
pentingnya kita menghadirkan Allah selalu membersamai kita agar kita terus terdorong berbuat baik dan kita tercegah dari segala perbuatan buruk yang bisa merugikan diri kita, keluarga kita di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah 3 makna ihsan. Yang pertama adalah membagus-baguskan niat. Yang kedua adalah selalu merasakan, mencerna betul akan maha baiknya Allah pada diri kita hingga kita terdorong untuk berbakti kepada Allah, melaksanakan perintah sebaik-baiknya, meninggalkan larangan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah merasakan akan CCTV Allah, pengawasan Allah kepada kita non-stop. Karena Allah jangankan tidur, ngantuk pun tidak. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.